Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit lambung menggunakan forward chaining. Penyakit lambung adalah peradangan pada lapisan lambung yang disebabkan oleh mikroorganisme. Penyakit ini lebih disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Selain disebabkan oleh bakteri, penyakit pada lambung juga dapat diakibatkan karena pola hidup dan pola makan tidak teratur. Untuk minimalkan terjadinya masalah tersebut, maka diperlukan penerapan teknologi informasi secara maksimal. Salah satunya pemanfaatan teknologi tersebut adalah dengan penggunaan sistem pakar. Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana yang dipikirkan oleh pakar. Pakar yang dimaksud adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Forward chaining seperti yang terlihat pada gambar 1 merupakan cara penanganan dengan memulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis atau mencocokkan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian sebagai dulu, if dulu. Ini di bawahnya merupakan gambar dari forward chaining. Berikutnya ada tabel pakar. Di sini ada rule, guard. Berikutnya ada kolik abdomen, kanker lambung, appendicitis, gastrik, gastroenteritis. Di sini rule-nya ada G01 dengan kolik abdomen, kanker lambung, appendicitis, gastroenteritis. Di sini saya akan jelaskan dulu. Kolom pertama menerangkan rule macam-macam penyakit lambung. Lalu baris pertama menunjukkan macam-macam gejala dari penyakit. Lalu tanda checklist merupakan gejala apa saja yang ada pada penyakit tersebut. Sedangkan di kolom kesimpulan menjelaskan solusi dari penyakit yang dihasilkan. Jadi tanda checklist merupakan gejala apa saja yang ada pada penyakit. Dan di sini kesimpulannya itu hasil dari gejala. Rule pada sistem pakar 1, jika Anda mengalami kembung dan demam dan mual dan kesulitan menelan dan rasa perih pada perut dan nyeri dada dan sesak napas dan sakit tenggorokan dan lidah seperti berlapis lendir dan bau napas tidak sedap dan mulut terasa pahit dan muntah darah dan surah serak, maka Anda diagnosa mengalami penyakit GERD. Rule kedua, jika Anda mengalami mules dan sendawa berlebihan dan mual dan susah buang air besar dan rasa perih pada perut dan BAB berdarah dan tinja berwarna gelap dan muntah darah, maka Anda diagnosa mengalami penyakit kolik abdomen. Rule 3, jika Anda mengalami mules dan kembung dan demam dan pembengkakan di area perut dan mual dan penurunan berat badan dan kesulitan menelan dan cepat kenyang dan kehilangan nafsu makan dan badan cepat lelah dan nyeri dada dan tinja berwarna gelap dan sesak napas dan muntah darah dan sakit perut bagian atas dan tubuh terasa lemah, maka Anda diagnosa mengalami penyakit kanker lambung. Rule 4, jika Anda mengalami mules dan sendawa berlebihan dan diare dan pembengkakan di area perut dan mual dan kehilangan nafsu makan dan nyeri perut dan muntah, maka Anda diagnosa mengalami penyakit appendicitis. Rule kelima, jika Anda mengalami kembung dan demam dan mual dan cepat kenyang dan kehilangan nafsu makan dan nyeri perut dan tinja warna gelap dan muntah dan radang lambung dan diagnosa mengalami penyakit gastritis. Yang keenam, jika Anda mengalami mules, sendawa berlebihan dan demam dan diare dan mual dan sakit kepala dan penurunan berat badan dan kehilangan nafsu makan dan nyeri perut dan BAB berdarah dan badan cepat lelah dan muntah dan kram dan tubuh terasa lemah,
maka Anda didiagnosa mengalami penyakit gastroenteritis. Ini merupakan pohon pakar putusan dari rule yang sudah saya jelaskan. Berikutnya ada tabel keterangan gejala G01 mules, G002 kembung, G003 sendawa berlebihan, G04 demam, G005 diare, G006 pembengkakan di area perut, G07 mual, G008 sakit kepala, G009 penurunan berat badan, G010 susah BAB, G031 tubuh terasa lemah, G011 kesulitan, G12 cepat kenyang. Berikut ada tabel keterangan role. Di sini ada S001 GERD, S002 kolik abdomen, S003 kanker lambung, S004 epidensis, S005 gastritis, S006 gastroenteritis. Keterangan solusi adalah sebagai berikut. S001 merubah pola hidup menjadi lebih sehat, berhenti merokok, hindari berbaring setelah makan, hindari makanan dengan jumlah porsi yang besar, hindari obesitas, hindari stres, istirahat yang cukup. S002 tidur dan istirahat cukup, makan makanan bergizi, minum air dalam jumlah cukup, olahraga rutin. S003 rajin berolahraga, minum air putih, berbanyak dan sayuran, jangan merokok, hindari makanan yang diawetkan. S004 konsumsi makanan berserat, jangan tunda buang air besar, batasi asupan kafein dan alkohol, banyak konsumsi air putih, kurangi makanan pedas, santan berlemak, hindari stres, olahraga teratur. S005 mengganti kebiasaan makanan, menghindari minuman beralkohol, hindari makan pedas dan asam dan mengandung gas. S006 mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun setiap kali sebelum makan, memilih makanan yang higienis untuk dikonsumsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.